Hai teman-teman, ketemu lagi sama Dinin di video kali ini. Dinin mau bikin video yang sebenarnya udah pengen Dinin bikin dari beberapa bulan lalu, tapi ternyata ada trouble, handphone Dinin rusak, bla-bla, pokoknya drama banget deh. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu kalau handphone Dinin rusak dan dramanya panjang banget, but finally I'm here again. So sekarang Dinin mau bikin video question and answer, Q&A video yang pernah Dinin post di Instagram. Yang ini fotonya ada 50 komen totalnya. Ntar Dinin bakal baca satu-satu di sini. Banyak banget pertanyaan yang Dinin jawab di sini dengan jujur. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dan pengen tahu apa jawaban-jawaban dari semua pertanyaan itu, just keep on watching. Sebelumnya maafkan kalau misalnya videonya agak berisik karena Dinin filmingnya sore hari, bukan seperti biasanya tengah malam, karena dia ngerasa ada perasaan ingin filming aja sekarang. So maaf kalau ada suara berisik-berisik. Dan sekarang Dinin juga nggak pakai headset karena Dinin lagi ngecharge handphone, jadi headsetnya nggak bisa dicolok. Pertanyaan pertama ini dari Menur Kartika, kapan married kak? Oh my god. Mungkin kalau misalnya sesuai dengan planning aku dan pasangan aku sekarang, cialah, mungkin bisa 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan kali ya. Tapi nggak tahu sih, pengen sih secepatnya, ya nggak sih? Dari Richa Cendikia, kak gimana asal muasal bisa jadi MUA dan gimana suka dukanya? Asal muasal ya, pertama itu aku dulu kerja nge-makeupin keluarga pengantin, diajak sama guru aku di SMK Laboratorium, namanya Ibu Vera Widyastuti sama Ibu Resti Sekar Andini, untuk ikut join sanggar pengantin gitu, dan aku bantuin mereka ngerjain makeup keluarga. Itu first time aku ngerjain makeup borongan gitu banyak, jadi misalnya sehari ngerjain 10, 15, paling banyak 15 kali ya, tapi kayaknya nggak segitu juga sih. Ya pokoknya segitulah. Dan gimana suka dukanya? Jadi itu kalau misalnya jadi MUA sebenarnya banyak cerita, cuma nggak mungkin diceritain di sini kan, ntar videonya bakal jadi panjang banget dan itu nggak mungkin. Intinya sih kalau misalnya kita jadi MUA tuh harus sabar dan punya mental yang kuat, karena kita nggak tahu klien kita tuh seperti apa, lokasi tempat kita gimana, dan situasi kondisi ntar kita kerja gimana. So suka dukanya ya paling pernah dapet klien yang bawel, itu sering sih. Terus dapet klien yang agak rese, itu juga sering. Kalau sukanya yang menyenangkan apa ya, kita jadi punya banyak teman, karena klien juga bisa jadi teman, terus kita bisa explore tempat. Ini dari Menur Kartika lagi, suka makeup dari kapan? Aku udah centil makeupan dari kelas 5 SD, dan itu udah sering banget kayak disindir-sindir, ditegor-tegor sama guru, but I was really didn't care. Tapi kayak ya udahlah ya gitu kan. Riga lu Patrick, lebih milih mana, nggak pakai bulu mata atau nggak pakai lipstick? Oh my god, how I'm gonna choose, bulu mata atau nggak pakai lipstick? Bulu mata kali ya, soalnya kalau misalnya nggak pakai, misalnya nih kita pakai bulu mata tapi nggak pakai lipstick, itu kan kayak gimana ya, kayak polos banget gitu kan muka. Tapi kalau udah pakai lipstick, bibir cerah, ya biarpun polos gitu juga, tapi kan muka cerah gitu karena lipstick udah nggak terlalu polos-polos banget. I think ya mendingan nggak pakai bulu mata daripada nggak pakai lipstick. Rinovi Advinti, gimana awal mulanya jadi YouTubers? Suka dukanya apa jadi YouTubers kak? Awal mulanya aku dulu sebenarnya niatnya pengen bikin portofolio yang berbentuk video, tapi karena ya dulu emang video aku abal-abal, mungkin sampai sekarang juga emang gak bagus-bagus banget sih. Itu awalnya, jadi bikin video gitu-gitu sama aku kayak mau ngasih tips-tips facial gitu dulu kalau nggak salah. Terus akhirnya keterusan, dan finally aku ketemu sama Indo Beauty Vlogger, komunitas para vlogger, beauty vlogger Indonesia. Sejak aku masuk komunitas tuh jadi lebih semangat filmingnya, jadi lebih kayak ngerasa punya temen. Oh gue punya temen yang passionnya sama dan kerjaannya sama gitu. And then suka dukanya aku jadi punya banyak temen, terus jadi tahu banyak beberapa ilmu dan trik untuk filming, karena video kan kayak ya biasa-biasa aja gitu kan. Aku belajar banyak cara-cara atau belajar banyak tips and trick dari teman-teman vlogger juga. Kalau dukanya mungkin jadi kadang-kadang agak stres karena kayak aduh gue belum bikin video ini, aduh gue belum bikin ngerjain ini, kayak gitu sih. Cuma itu juga jadi dongkrak penyemangat juga. Ini dari Ingrid Walters, do soft lens ya. Thank you Kak Sally. Ini waktu itu Dinin di foto ini lagi di foto yang Q&A Ask Me Anything. Foto ini tuh waktu itu lagi pakai soft lens dari I Lovin yang Sweetie Spatax Grey. Winona Makeup, kakak mau tanya kenapa suka banget jadi model belajar para MUA buat wedding makeup WKWK. Agak malu. Nggak, sebenarnya aku suka aja jadi bride, tapi aku nggak mau cepet-cepet nikah. Is that make sense? Ya pokoknya intinya senang aja gitu kalau jadi pengantin, kayak di makeupin orang. Dan kadang-kadang tuh kalau jadi MUA atau vlogger tuh kayak
suka ada titik jenuhnya, kayak gue pengen di make upin orang, nggak mau make up sendiri, kayak bosen gitu. Nggak bosen sih, kayak pengen aja gitu sekali-sekali di make upin orang. Itu sih sebenarnya alasan utamanya. Joan Hendrian WS, Kak jelasin skincare yang kakak pakai atau dokter muka apa gitu Kak. Jawab ya, aku sekarang lagi nggak pakai skincare yang gimana-gimana. Aku juga udah lepas dokter kulit lama banget. Sekarang aku cuma pakai sabun muka Pond's yang untuk acne clear solution if I'm not mistaken, sama aku lagi pakai serum Louis Switzerland, sama ada homemade moisturizer gitu aku bikin sendiri. Jadi lagi nggak pakai yang aneh-aneh, cuma pakai itu aja untuk sekarang ini. Sebelumnya aku pakai krim ajaib, aku beli di teman aku, cuma sekarang lagi kehabisan dan aku belum order lagi, jadi aku pakai yang tadi aku sebutin itu. Jihan Hanifah, Dinin gimana caranya bisa gabung sama Muajakete? Aku mau join. Boleh Jihan, kamu tinggal email aja, minta format registrasinya, nanti ntar emailnya dibales, terus kamu kirim biodata kamu sesuai dengan form regisnya itu, terus ntar kita invite. Tapi untuk sekarang ini kita lagi ada rekondisi grup, jadi grup lainnya tuh lagi disortir mana yang member-member yang memang niat untuk join sama yang enggak, and then baru kita bakal invite calon member baru secepatnya. Tapi kalau sekarang ini kita masih dalam tahap rekondisi, jadi memang banyak sih yang nanyain itu, cuma itu dia jawaban aku, semoga menjawab. Dari Dianal Forster, love you too. Intan Pu, Kak Diana belajar makeup dari mana? Aku dulu SMK jurusan tata kecantikan kulit di SMK Laboratorium di Pondok Kopi. Tapi sejak itu juga aku sering belajar sendiri, otodidak. Sebenarnya pernah sih waktu itu private class makeup sama Shalenia Leticia, makeup artist gitu. Tapi ya aku pernah private makeup class 1 kali, dan setelah itu aku otodidak aja, nonton YouTube bla bla bla. Pengen sih kayak ikut private makeup class gitu atau workshop, cuma aku ngerasa kayak uangnya masih sayang, mendingan untuk beli makeup gitu kan. Karena kalau misalnya untuk belajar kayak masih bisa ngelihat Instagram, YouTube bla 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 kayak gitu. Uit Rihanda ya nih, Dinin kok cantik banget sih. Terima kasih. Kamu orang Aceh kah? Enggak, aku orang Kalimantan. Ayah aku dari Kalimantan Barat, mama aku dari Kalimantan Tengah. So I'm like pure Kalimantan. Pertanyaannya, bagaimana membuat wajah benar-benar terlihat smooth setelah base makeup? Apa harus produk mahal atau ada triknya? Sebenarnya asal pengolesannya benar dan memang produknya nggak yang aneh-aneh, sebenarnya pasti hasilnya bakal smooth. Cuma kalau misalnya antara real life sama foto itu biasanya kan suka beda, karena kalau foto kan ya kita udah bisa melewati tahap-tahap editing gitu kan. Cuma kalau untuk real life, kalau kayak imperfectionnya cuma kayak noda-noda kayak gini nih, noda bekas jerawat, terus kayak eye bags, bukan eye bags sih, kayak dark circle gitu, itu sebenarnya bisa dikamuflase sama makeup. Tapi kalau misalnya problemnya adalah bumps atau benjolan jerawat atau lubang-lubang bekas jerawat yang bopeng-bopeng gitu, itu memang nggak bisa ditutupin sama makeup, karena makeup hanya membantu untuk menonjolkan kelebihan dan menutupi kekurangan, bukan merubah tekstur dan bentuk wajah. Nandia Salsa, kapan nikah? Hahaha. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin 2-3 tahun atau mungkin ntar lah, nggak tahu kapan. Soalnya aku sekarang lagi enjoy sama apa yang aku kerjakan saat ini, dan aku sedang menikmati kesendirian ini. Asik. Nggak sendirian juga, pacarku jauh, tapi ya kadang-kadang kesepian. Just to be Zianka, Q, thank you. Just to be Zianka, terima kasih. Terus ini dari Kiki Sofian, sekolah and kuliah di mana? And angkatan berapa? Aku dulu sekolahnya TK-nya di Orchid, di komplek Jatiwaringin Antelope dekat rumah aku di sini. Orchid or Orchid, I don't know. And then aku sekolah SD di SDN Cipinang Melayu 04 Pagi di Kodam Kalimalang. Terus aku SMP-nya di Jakarta Islamic School Kodam juga yang di Kalimalang itu. And then aku SMK di SMK Laboratorium Jakarta di Pondok Kopi. Itu SMK swasta pertama yang mempunyai jurusan tata kecantikan kulit dan rambut. Terus aku juga sempat kuliah di Kalbis Institute di Pulau Mas. Cuma beberapa semester, kalau nggak salah 1 atau 2 semester gitu, karena aku nggak bisa ngikutin pelajarannya, which is because I'm so stupid, karena aku nggak bisa hitung-hitungan, dan dengan bodohnya aku ambil jurusan creative business. Why is that? Jadi akhirnya aku nggak nerusin kuliah, so sekarang aku cuma freelance makeup sama produksi video aja untuk kalian semua. Oh ya, angkatan berapa? Aku angkatan berapa ya? Pokoknya aku kelahiran 1995, which is now I'm 22. Terus ini dari Nanda on Public, Kak Dinin beli Jasmine and
Kissproof yang ori di mana? Oh ya, kalau store-nya ada di Jakarta kasih tahu ya. Thank you. Just Mist itu store-nya setahu aku nggak ada, cuma di Strawberry, di toko aksesoris itu kamu tahu kan, itu yang suka ada di mall-mall biasanya ada Just Mist. Cuma kalau Kissproof kebanyakan online. Oh, sama Kissproof tuh biasanya ada di booth makeup yang ada mbak-mbak suka jualan gitu, di pasar ada, toko kosmetik, di mall-mall juga suka ada. Kalau yang suka ada kayak bazar-bazar gitu, tahu kan. Kalau store resminya aku nggak tahu ada di mana. Jadi Sevina_Liana, cara bikin eyeliner dengan menghasilkan mata yang belok. Jangan bikin wing eyeliner terlalu panjang, especially untuk mata Asia kayak kita gini. Kalau misalnya wing eyeliner kepanjangan itu bakal bikin efek mata terlihat kecil atau lebih sipit. Pakainya sesuai dengan porsi mata kita aja. Misalnya mata kita segini ya berarti bikin eyeliner segini aja. Kecuali beda ya sama mata orang bule, Arab, Pakistan, India gitu-gitu kan matanya udah belok. Jadi dia kalau pakai wing eyeliner ya bagus-bagus aja. Virbella, apa aja sih alat tempur yang kakak siapin sebelum syuting kayak makeup tutorial gitu? Like right now, aku cuma pakai beauty case yang biasa aku pakai untuk kerja makeupin orang. Aku pakai 4 bohlam merek Crisbo, belinya di S Hardware. Ini yang kalau nggak salah 3 watt, warnanya putih. Terus abis itu kacanya udah ada di depan sini. Terus aku pakai tripod mini, aku beli di Ambassador. Harganya kalau nggak salah 150 ribuan gitu. Terus aku pakai handphone aku, pakai kamera belakang, sama kadang-kadang aku pakai headset kayak gini. Ini mereknya Welcome. Jadi headsetnya yang bisa sekalian untuk dipakai buat telepon gitu, karena kalau dicolok suka aku pakai dan dijadiin sebagai mic. Cuma sekarang aku nggak pakai headset karena handphone aku lagi di charge, sambil di charge. Karena kalau iPhone 7 itu lubang charger sama lubang headsetnya sama, jadi aku nggak bisa sambil nge-charge sambil pakai headset. That sucks, tapi itu kenyataannya. Witri Handayani, Etniana, matanya look fierce and cantik. Makasih, kamu kenapa puji aku terus, aku jadi gak enak. Juga mau nanya lagi, tips and trick makeup untuk anak SD mau wisuda. 2 bulan lagi anakku wisuda SD, Kak Dian. Dia kulitnya sawo matang banget, bingung. Kalau anak SD pakai ini aja, compact powder yang warnanya untuk kulit sawo matang. Kayak misalnya aku punya makeover nomor 05 shade cinnamon. Itu warnanya agak gelap, cuma nggak terlalu gelap-gelap banget. Kamu pakein two way cake aja, sama pakein alisnya diarsir, jangan dibentuk kayak gini nih. Ini kan dibentuk nukik gitu kan. Kalau misalnya untuk anak SD gitu nggak usah dipakein arsiran aja. Terus pakein eyeshadownya warna pink aja yang natural. Terus pakai shadingnya juga jangan tebel-tebel, sama pakai warna lipstick warna bibir atau warna pink soft gitu. Biasanya kan anak-anak suka warnanya itu yang pink gitu kan, pokoknya yang soft aja. Jangan disamain sama makeup wisuda SMA atau wisuda kuliah ya, karena kalau anak SD kan kayak keperluan makeupnya lebih sedikit daripada yang sudah di atas 17 tahun. Dari Mantika Makeup, Din, kapan foreskinnya muncul lagi? I'm waiting my skincare coming back, hihihi. Terus menurut kamu apa yang bisa menggantikan MAC Studio Fix Powder Foundation kalau untuk dress orang lain? Thank you. Foreskin routine bakal keluar lagi, aku belum tahu kapan, soalnya dulu kan aku kerja sama apoteker gitu, dan sekarang dia udah nikah beberapa tahun lalu, jadi sekarang kayak udah ribet, udah punya anak bayi, jadi udah gak kerja sama lagi dan gak ada yang bantuin aku produksi lagi. Tapi sebenarnya aku masih bisa open order, but by request. Jadi kalau misalnya ada yang mau order, request dulu, karena aku persiapannya agak repot juga. Aku nyari yang bisa kerja sama bareng untuk produksi, untuk ngeracik, bla 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 gitu. Terus powder yang bisa menggantikan MAC Studio Fix Foundation, maksudnya powder kan. Nih kalau misalnya teman-teman mau tahu, di beauty case aku itu ada MAC Studio Fix Powder, ada juga makeover powder. Mereka ini tuh mirip banget, bahkan aku ngerasa kayak si yang makeover ini tuh lebih powdery dan lebih pigmented daripada si MAC, cuma hasilnya tuh kayak lebih smooth dan lebih tahan lama si MAC daripada si makeover. Tapi sebenarnya keduanya mirip-mirip, jadi aku saranin kalau misalnya mau gantiin MAC Studio Fix Powder, kalian bisa pakai makeover two way cake. Terus ini dari Rima.Safitri, bikin tutorial pasang soft lens dong. Oke, I will do it. Sebenarnya aku udah bikin tutorial pasang soft lens, tapi udah beberapa tahun lalu dan itu videonya jadul dan kualitas video masih jelek banget. Ntar aku kasih link videonya di description box di bawah, nanti kamu bisa cek. Tapi ntar mungkin aku juga bakal bikin updatednya, karena sekarang aku juga rutinitas secara pakai soft lensnya udah lumayan agak berbeda daripada yang dulu. Next, ini dari Sitia Wool, Diana, kakak setting spray apa sih yang kakak pakai atau yang paling recommended menurut kakak biar makeupnya matte dan tahan lama? Aku biasa pakai Elf setting spray, City Color matte setting spray, terus aku pakai Urban Decay All Nighter, sama satu lagi aku pakai L'Oreal Infallible. Cuma yang aku suggest dari semuanya itu
itu aduh aku suka semua, jadi aku nggak bisa saja salah satu. Mungkin kalau misalnya mau yang low budget atau drugstore, kalian bisa pakai Elf atau City Color. Lebih murah Elf daripada City Color, tapi isinya lebih banyak City Color. Keduanya sama-sama bagus. Kalau Infallible sama Urban Decay, mungkin aku lebih suggest Urban Decay kali ya, karena selain karena dia udah high end dan produknya memang bener-bener bagus, dia bisa nahan minyak dan bikin makeup tahan lama seharian. Terus ini dari Lita Nahrawi, Kak ceritain dong gimana awal karir MUA-nya buat inspirasi. Makasih. Seperti yang aku ceritain tadi, yang kayak sebelumnya ada pertanyaan itu, aku dulu ikut sama guru aku namanya Ibu Vera Widya Stuti sama Ibu Rese Sekar Andini. Pertama aku ngehandle family bride gitu, jadi keluarganya pengantin, jadi aku ikut sanggar gitu, ikut mereka kerja sampai sekarang, sampai akhirnya aku udah personal sendiri dan kemana-mana sendiri gitu. Ini dari Tata Angelic, yes Q&A video, yeay. Kulit aku berminyak, kita sama, cie, samaan. Please kasih tahu pakai produk apa aja biar makeupnya awet dan minyaknya nggak nongol selama di suatu acara. Primernya apa, foundie, bedak, DLL-nya apa, kasih tahu dong. Love you tea. Oke, step by stepnya. Pertama, Dini tuh abis mandi atau abis cuci muka biasanya pakai toner Viva, entah itu yang lemon atau yang astringent, yang timun tuh, atau yang green tea. Biasanya abis pakai toner Viva itu aku langsung pakai Rimmel Stay Matte Primer yang ungu ini, karena dia matte gitu, jadi dia lotion base, warnanya putih, dan menurut aku itu aman dipakai untuk misalnya kayak sehari-hari, nggak sehari-hari juga sih ya, pokoknya kalau untuk event gitu aman untuk dipakai seharian, karena teksturnya tuh kayak lotion base, dia bukan apa ya, dia bukan silicone base, jadi aku ngerasa itu nggak terlalu nyumbat pori-pori. Sama aku pakai foundationnya, jadi sekarang aku punya cushion gitu, tempat cushion namanya Apieu Air Fit. Cuma itu isinya udah aku racik sendiri, jadi isinya si BB cream dari Apieu-nya itu sendiri, terus foundation Revlon Color Stay yang golden base, terus aku aku juga masukin foundation Flormar, terus aku masukin Maybelline Fit Me, terus aku masukin Professional dari Benefit, terus aku masukin moisturizer dari Clinique, sama sunblock dari The Body Shop yang warna putih tuh, aku lupa namanya. Terus aku aduk-aduk, aku campur, jadi setiap hari kalau ke event aku pakai itu, dan aku suka banget formulanya karena cocok banget sama kulit aku yang berminyak banget, sama warnanya juga cocok banget sama muka aku, sama kulit aku yang agak-agak kekuningan ini. Terus sekarang powdernya aku lagi pakai Sari Ayu powder yang kecil, yang acne powder itu, sama dicampur Coty Airspun, dicampur terus diaduk-aduk, itu yang biasa aku pakai sehari-hari. Ini dari Ma First June, kayak dinanya kapan nikah, hehe. Nah, nanyanya ini semua ya, aku jadi ngerasanya gimana gitu, nggak tahu, mungkin 3 atau 5 tahun ke depan, wallahu alam, tapi doain aja semoga secepatnya ya. Terus ini dari Reski Octave, awal belajar makeup di mana? Otodidak apa ikut private makeup class? Gimana sih caranya sampai bisa jadi MUA gitu? Itu kayak yang aku ceritain tadi, aku pernah ikut private makeup class tapi cuma 1 kali sama Shalenia Leticia. Terus aku juga SMK di SMK Laboratorium Jakarta di Pondokopi, itu aku belajar makeup di situ. Terus gimana sih bisa jadi MUA kayak sekarang gini? Sebenarnya banyakin ini sih, portofolio, kayak kerja kita nggak usah matokin fee kita atau tarif kita berapa untuk pertama kali, kita ikutin aja maunya klien gimana sampai kalian udah punya nama, terus baru kalian tentuin price list, terus kalian sesuaikan produk dan layanan gimana gitu. Riweda_Anggara, Kak Diana, foundation yang bagus buat kulit berminyak antara makeover, Revlon sama Maybelline, bagus mana ya? Sama eyeshadow yang bagus merek lokal apa ya? Ini susah banget ya kalau udah ada yang nanya antara foundation. Kalau makeover tuh aku pernah pakai untuk make upin host atau news anchor di Net TV. Kalian tahu kan Net TV kameranya HD banget, jadi makeover bagus untuk kayak syuting atau photoshoot gitu-gitu, karena kayaknya nggak ada SPF ya. Kalaupun ada SPF dia nggak terlalu tinggi banget. Terus kalau Revlon itu dia longevity-nya bagus banget, dia awet banget seharian, cocok. Ada yang formula untuk kulit kering sama kulit berminyak, jadi bisa dicocokin. Dan kalaupun yang untuk kulit berminyak itu aku suka banget, karena aku kulitnya berminyak dan pakai itu dan suka banget. Terus sama Maybelline tuh maksudnya Fit Me ya. Kalau Maybelline Fit Me dia juga bagus, full coverage juga, tahan lama juga. Cuma dia nggak terlalu kayak ngontrol pori-pori gitu dan nggak seawet si Revlon. Tapi dia bagus untuk dipakai sehari-hari karena ringan. Jadi nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, tergantung kebutuhan kalian untuk event atau acara apa.
Terus eyeshadow Loka yang bagus, aku sekarang lagi pakai eyeshadow Ines sama Jasmine. Aku suka banget Ines sama Jasmine, nggak tahu kenapa. Aku pakainya cuma 2 itu dan nggak tertarik untuk beli yang lain. I don't know why. Tapi ntar mungkin aku bakal coba beberapa eyeshadow Loka lainnya. Ntar kalau misalnya ada yang aku suka bakal aku update. Terus ini dari HS Kurniadi. Diniana masih suka meet up sama Brandon bareng Brandonizer nggak? Din, BTW Brandon sekarang lagi sibuk apa ya? #Brandonizer, #Dianizer always. Aku waktu itu terakhir hangout sama Brandonizer di Grand Indonesia beberapa bulan lalu setelah event makeup class gitu, dan kita jalan-jalan nemenin Brandon lihat-lihat, terus nemenin Kak Dewi juga sekalian belanja, dan kita hangout, kalau nggak salah makan bareng ya, aku lupa deh, pokoknya jalan-jalan bareng gitu. Terus kalau sekarang dia sibuk apa aku kurang tahu, kayaknya dia masih ngedance, masih sama ngajar dance kalau nggak salah. And sekarang Brandon punya YouTube channel dan aku pernah masuk first vlognya Brandon. Nanti aku kasih link YouTube-nya Brandon kali ya di description box kalau misalnya kalian mau lihat. Intan Puspita Sarika, skincare rutin dong. Ntar aku bikin ya kalau misalnya aku ngerasa udah, oh ini skincare yang paling cocok untuk aku dan aku pakai lama. Karena aku orangnya suka gonta-ganti, suka nyoba-nyoba, jadi aku termasuk orang yang gak konsisten. Aku takutnya kalau bikin skincare rutin dibilang kayak, ah ini orang gak konsisten banget sih gitu. Ntar aku bikin kalau misalnya aku udah menemukan skincare yang benar-benar memang sangat amat cocok sama kulit aku, oke? Dari Intan Puspita Sari lagi, Kak, skin story-nya dong dari puber sampai dapetin kulit yang kayak sekarang. Gimana ya aku nyeritainnya, karena aku orangnya termasuk yang ekstrim. Aku suka nyoba banyak produk, entah itu makeup bahkan skincare. Jadi aku bahkan udah nyobain produk dari yang aneh sampai yang normal, dari yang abal-abal sampai yang bagus, dari yang murah sampai yang mahal, itu aku juga udah nyobain beberapa. Ya jadi lika-likunya itu aja sih intinya. Kalau misalnya skincare ya, kalau misalnya kita nggak nyoba, kita nggak akan tahu result di muka kita tuh gimana. Walaupun kita kayak udah dibilang sama temen gitu, ah ini emang nggak cocok sama lo, ntar lo gini, tapi kita nggak akan tahu hasilnya kalau kita nggak nyoba sendiri, ya nggak sih? Dan sampai sekarang tuh aku juga sama kayak dulu, nyoba-nyoba. Kalau misalnya udah ngerasa cocok ya udah pakai, tapi kadang-kadang kebal, ntar ganti lagi skincare gitu. Jadi sekarang pun aku nggak punya perfect skin. Aku sebenarnya masih punya pori-pori gede dan suka masih ada jerawat kayak di sini, sama di rahang aku tuh sebenarnya lumayan banyak jerawatnya karena ini nggak kelihatan aja ketutupan hijab. Kaunis.a mau tanya, jurus dapetin cowok ganteng gimana, Kak? Gimana ya? Oh, cuma satu caranya. Selera kamu dinaikin gitu. Jadi kalau misalnya selera kamu udah naik, otomatis ntar kamu dapet cowoknya pasti yang ganteng-ganteng, yang kece-kece. Syahlala.syahla, Kak, kalau udah nikah ada niatan berhenti jadi YouTubers nggak? Dan kalau nikah mau dekorasinya kayak apa? Terus mau make upin sama siapa, Kak? Undang aku ya, ya ntar aku undang insya Allah ya. Tapi sebenarnya aku niatnya sih kalau nikah tuh pengennya di KUA aja biar nggak terlalu ribet dan nggak repot. But let's see ntar kayak gimana. Terus berhenti atau enggak, sebenarnya pacar aku yang sekarang ini dia minta aku untuk berhenti jadi MUA kalau udah nikah nanti, disuruhnya ngurusin anak, ngurusin dia, katanya sih gitu. Cuma aku nggak tahu gimana nanti ke depannya, karena aku jujur aja nggak bisa kalau ninggalin dunia permakeupan, apalagi dunia YouTube. Kayak berat banget karena aku kayak ngerubah hidup aku dari YouTube, dari makeup, kayak makeup and YouTube is really my life gitu. Tapi nggak tahu deh kedepannya gimana, ntar lihat aja. Dan kalau di make upin sama siapa aku juga belum tahu. Nanti aku nikah di make upin sama siapa ya, bingung. Karena aku juga bukan tipe orang yang mau mengeluarkan budget besar-besaran hanya untuk make up gitu. Mungkin aku make up sendiri, tapi I don't know, let's see aja nanti kan gimana. Atenisate, hai Kak, aku mau nanya, boleh? Kan wajah aku sensitif banget, jadi kalau pakai sembarangan produk kecantikan itu bisa jadi jerawatan. Tapi Kak, aku mau banget coba pakai produk makeup sebagai merek, berbagai merek, nggak itu aja. Nah, tips buat nggak salah pilih makeup itu gimana ya Kak? Mohon dijawab, thanks. Ini juga sebenarnya aku agak bingung jawabnya. Mungkin kayak seperti yang aku bilang tadi, kayak yang skincare itu, kalau kita nggak cobain produknya, kita nggak akan tahu itu cocok atau enggak di muka kita. Karena biasanya, misalnya nih, kamu tipe kulitnya sama kayak aku, berminyak. Aku nggak cocok pakai moisturizer sebelum makeup, tapi belum tentu kulit kamu juga seperti itu, karena kulit orang beda-beda. Jadi kalau aku boleh saranin, kamu pakai aja merek apapun yang kamu mau, biar kamu nggak penasaran dan biar nggak kebawa mimpi. Nggak, itu sih aku banget. Biar kamu nggak penasaran dan pokoknya biar kamu terjawab aja gitu, ini bagus nggak sih buat gue, cobain aja. Kalau misalnya kamu ngerasa ada iritasi, gatel atau mungkin perih, ya udah di stop aja gitu. Dan terus misalnya pakai kayak
krim alergi atau kamu ke dokter, terus nggak usah dilanjutin lagi. Karena jujur aja aku orangnya kayak gitu, kalau aku nggak nyobain aku nggak bakal tahu efeknya dan di kulit aku tuh kayak gimana hasilnya. Jadi aku saranin untuk coba dan jangan takut untuk nyoba-nyoba. Sebenarnya nggak bagus sih coba-coba, cuma ya aku orangnya gitu sih. Ella Magfiroh 17, editing videonya pakai apa kak? Aku sering banget pakai iMovie di handphone. Jadi aku tuh produksi video mulai dari filming, syutingnya, terus editnya sampai uploadnya pun aku dari handphone. Paling setelah upload aku buka laptop kakak aku, minjem laptop kakakku untuk ganti thumbnail sama ganti teks sama untuk ngedit description boxnya. Ini dari Junisa_Hijriyah nih, kak mau tanya aplikasi yang nentuin pemenang giveaway itu namanya apa, dan emang itu secara random, bener-bener random atau kayak gimana, dan gimana sih caranya buat menangin giveaway, soalnya udah ikut beberapa giveaway nggak pernah berhasil. Oh hashtag curhat dikit. Sebenarnya kalau misalnya bukan aplikasi sih, aku pakai website gitu, pakai random.org/list. Itu aku biasanya pakai itu. Jadi aku masukin semua nama-namanya yang ada di kolom komentar, terus aku klik random gitu. Ntar namanya komputer kali ya, jadi dia bekerja sendiri dan akhirnya dapat nih nama yang di paling atas, itu yang biasa aku pilih jadi pemenang. Terus kalau cara untuk menanginnya gimana ya, aku kurang tahu. Mungkin saran aku kamu ikut aja giveaway yang memperbolehkan kamu nge-entry atau kayak nge-post atau nge-repost yang sebanyak-banyaknya. Karena menurut aku giveaway yang kayak gitu kesempatan untuk menangnya lebih besar. Tapi ya namanya giveaway yang entry ada 100 orang, 500 orang, 1000 orang. Jadi ya itu memang untung-untungan, dan kalau misalnya emang kurang beruntung ya emang lagi bukan rezeki aja. Ihsan Wahyudi _ editnya pakai apa? Pakai iMovie sama Viva Video Pro. Itu yang aku sering pakai sih. Kalau Viva Video Pro itu dia kan berbayar ya, bisa beli di online shop di mana aja. Kalian cari aja hashtag jual aplikasi atau jual Viva Video Pro. Sama juga setahu aku tuh iMovie di beberapa device, di beberapa handphone tuh ada yang beli ada yang enggak. Nah aku bingung kan, karena ada yang beli ada yang enggak, I don't know. Terus ini dari Anissa Ulia 26, eyeshadow palette yang bagus untuk pemula gitu apa ya kak? Aku saranin merek-merek yang murah-murah dulu aja, kayak drugstore, apalagi pemula kan. Misalnya pakai Revlon, Ines, Jasmine, Wardah, Emina, kayak gitu-gitu, atau Makeover. Kamu pilih eyeshadow quads yang ada 4 warna. Karena kalau misalnya yang 2 warna gitu, aku sih kayak kurang aja gitu warnanya, karena 4 warna aja kadang-kadang aku suka kurang. Intinya tuh yang pasti ada yang warna highlight, warna medium terang, warna medium gelap, sama warna paling gelap untuk misalnya kayak crease atau sudut mata gitu. Dari Sekar XYX, mau tanya kak, kalau biaya makeup graduation sama kakak berapa ya? Range-nya mulai dari 250.000 sampai 700.000 tergantung makeup lo kayak gimana, dan styling hairdo atau hijabnya kayak gimana. Jadi tergantung kamu requestnya seperti apa. Terus dari Mariang __, cara pede dengan badan yang special size. Gini sih, kalau menurut aku ya, kalau misalnya kita agak terlihat semok bukan gemuk ya, tapi semok, menurut aku nggak ada yang perlu ditakutin atau dirasa malu gitu, karena ya that's who you are. Kamu harus ngerasa aja kalau diri kamu itu cantik gitu. Karena aku sering banget kayak mikir, hello, gue gendut aja banyak yang naksir, apalagi kurus ya kan, ntar banyak yang ngejar-ngejar lagi. Nggak, kalau itu bercanda. Nggak sih, intinya kamu harus ngerasa kamu comfortable dengan diri kamu sendiri, karena dengan itu otomatis akan membuat orang lain atau teman-teman kamu comfortable juga dengan diri kamu gitu. Jadilah diri sendiri, jangan mau jadi seperti orang lain. Kak, awal suka sama makeup terinspirasi dari siapa kak? Pertama aku itu ngeliatin videonya Michelle Phan, dan itu aku dikasih tahu sama Aditya, tetangga aku, dia teman kecil aku gitu, dan dia pernah ngasih tahu, dia nonton ini deh, ada nih orang dia waktu itu bilang orang Thailand ya, dia makeup gitu, suka makeup, video-video, nih nonton nih. Nah sejak aku nonton video Michelle Phan, aku jadi kayak pengen, aku juga pengen bikin video kayak dia, pengen menginspirasi orang-orang, pengen sharing walaupun ya bikin videonya seadanya. Aprilia Alfian, soft lensnya beli di mana kak? Aku suka beli soft lens itu di Kawaii Gangkyu, di I Lovin, sama di noblook.id. Itu aku suka beli soft lens di situ. Kafsin, sejak kapan tertarik dengan make up?
dan sudah berapa lama. Aku tertarik dengan makeup dari kelas 5 SD. Aku udah centil pakai lipstick, lip balm deng. Dulu lip balm, lip ice ya. Zaman dulu ya pakai lip ice gitu-gitu udah dari kelas 5 SD. Dan kalau untuk jadi MUA-nya itu komersilnya udah dari 5 tahun lalu, which is pas aku kelas 2 SMK. Semester 2 ya, sejak itu aku diajak sama guru aku untuk kerja gitu. Ini dari Three Shift, Kak, Foundy yang gak oxidize tapi murah apa ya Kak, sama rekomen brand-brand makeup yang cocok sama kantong pelajar dong Kak, thank you. Gak oxidize susah sih, soalnya rata-rata foundation tuh walaupun gak oxidize pasti warnanya akan sedikit berubah, apalagi kalau kita udah pakai powder yang warnanya beda sama warna foundation tersebut. Kalau aku boleh saran yang cocok sama kantong pelajar, pakai Wardah Luminous Silk Foundation. Itu lumayan murah, kalau nggak salah kayak 30 apa 50 ribuan gitu, pokoknya masih di bawah 50 ribu. Selain si Wardah Luminous Silk Foundation ini harganya nggak terlalu mahal, dia juga lumayan ringan, jadi untuk dipakai kuliah atau kerja itu masih ringan, sama dia juga nggak terlalu oxidize sih, dan warna-warna juga cocok sama kulit-kulit Indonesia seperti kita. st_novia, Kak, aplikasi buat bikin atau edit videonya apa? Please jawab ya Kak. Aku pakai iMovie sama Viva Video Pro. iMovie-nya yang for iPhone ya, karena aku ngeditnya dari handphone. Ini dari Tika Rustika _Sutiono @Diana, sejak kapan suka makeup? Hal apa yang pertama kali dipelajari? Aku suka makeup sejak kelas 5 SD. Hal yang pertama kali dipelajari waktu itu belajar pakai eyeshadow sama lipstick sama bedak kalau nggak salah. Terus habis itu sejak SMK baru merembet belajar bikin alis. Karena di SMK aku tuh dulu lucu deh, setiap hari tuh kita diwajibkan sama Bu Vera untuk pakai pensil alis untuk ngelatih tangan kita bikin alis di diri sendiri dulu. Jadi tuh setiap upacara sama apel pagi gitu kita ditanyain gitu, kalau misalnya nggak pakai alis, kamu kenapa nggak pakai pensil alis? Kayak aku punya temen namanya Siti, dia suka males gitu pakai pensil alis, dan suka ditanyain, Siti kamu kenapa nggak pakai pensil alis, blablabla gitu. Akhirnya kita jadi terbiasa untuk pakai alis sendiri ke sekolah. Lucu ya. Mutiarani 21, makeup apa aja yang pertama Kak Diana waktu beli awal-awal belajar makeup? Semuanya. Aku jadi nyicil sih. Jadi di SMK aku itu dulu udah disiapin alat bahan untuk makeup, cuma ya kalau kita ujian gitu kan atau praktek, biar nggak rebutan atau biar nggak kelamaan ganti-gantian, ya aku beli nyicil. Pertama-tama tuh mungkin foundation beli crayon Supra terus dibagi-bagi sama temen-temen gitu. Terus aku juga beli bedak tabur sama semuanya sih, tapi nyicil satu persatu. Dari yang base aku belinya, jadi dari yang base dulu sesuai kayak tahapan makeup gitu belinya. Terus ini dari Sinta Febrianti _ Kak, aku mau nanya dong, kalau bibir kalau bibir hitam itu cocoknya pakai lipstick warna apa ya? Bibir hitam itu cocoknya pakai warna yang bold, yang agak-agak gelap, kayak warna ungu, burgundy, terus warna pink kecoklatan, pokoknya yang jauhi warna-warna nude. Kalaupun mau pakai warna nude, warna lipstick nude, kalian harus pastiin kalau muka kamu itu udah full makeup, karena kalau lipstick nude di bibir yang agak hitam itu dia nggak terlalu nge-cover. Mungkin diolesnya 2 atau 3 layer supaya bisa nutupin bibir hitamnya. Tapi kalau misalnya bibir hitam dan no makeup gitu, kayaknya agak kayak awkward gitu nggak sih, kayak terlalu polos aja gitu mukanya. Pastiin sih kalau misalnya mau pakai nude lipstick, pakai full makeup, atau setidaknya pakai misalnya kayak alis terus pakai blush on gitu, biar nggak terlalu polos-polos banget. Capek ya sis. Ini dari Rahmi El Farida, mau tanya dong Kak Diana, wajahku nih komedonya parah banget, gimana ya Kak untuk ngilangin komedo gitu, sama foundation atau BB cream yang murah, apakah untuk kulitku yang berminyak dan komedo parah? Makasih. Kalau misalnya cara ngilangin komedo itu bukan lain adalah ekstraksi komedo. Kalau kamu nggak tahu, ekstraksi komedo tuh kayak proses pemencetan pas lagi facial, karena mau nggak mau ya harus dikeluarin. Soalnya kalau menurut aku ya, logikanya kalau komedo yang ada di bawah kulit ini kalau nggak dikeluarin ya dia akan stay di situ aja, dan dari whitehead malah bisa jadi blackhead, dan bisa jadi membusuk di bawah kulit situ. Jadi menurut aku ya dikeluarin kalau misalnya emang bisa, atau mungkin kamu ke dokter kulit konsultasi gitu-gitu. Karena aku pun ekstraksi komedo 3 hari sekali, karena aku produksi terus. Soalnya kalau makan yang berlemak-lemak gitu sering banget muncul komedo, jadi aku harus rutin nge-ekstraksi komedoku sendiri. Kalau BB cream atau foundation aku kurang tahu ya. Setahu aku kalau nggak salah ada merek Bless, dia liquid foundation gitu untuk acne skin, sama yang T3 ya kalau nggak salah, The Body Shop dia punya BB creamnya untuk
yang itu untuk kulit berjerawat dan berminyak kan kalau nggak salah. Tapi kalau powder banyak, ada Acne Compact Powder, atau kamu bisa pakai Sari Ayu bedak jerawat, terus Wardah Acne Powder, Bless Acne Powder, terus ada juga Marks. Banyak sih. Kalau selama itu loose powder, menurut aku itu aman dipakai untuk kulit berminyak, berjerawat, bahkan berkomedo. Oh, sama satu lagi, Etude ini ya, Zero Sebum kalau nggak salah, itu juga bagus untuk kulit berjerawat, berminyak, dan pori-pori besar. LA Girl Indonesia, wow keren, thank you. And Riley.Len, this is wonderful, thank you Riley. So, itu aja video dari Dinin kali ini. Semoga semua pertanyaannya sudah terjawab. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe channel Dinin, terus di like video ini kalau emang kalian suka sama videonya, and share ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa video ini fun. Thank you so much for watching. Until I see you again in my next video. Bye bye.